mertua saya bisa sesayang itu sama saya. Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Pelayan restoran kamu berani numpain teh panas di tangan aku. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu. Kamu mau ngeracunin aku, iya? Kamu lihat ini. Setahu aku, pesugihan itu pakai tumbal. Ibu kenapa kasar kayak gini? Kamu salah aku apa, Bu? Lanjut kan? Kamu beliin aku sarapan, Mas. Iya, biar kamu tenang hatinya. Seorang perempuan dengan penuh harapan ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Namun tanpa disangka, ketika ia menerima pinangan untuk menikah dari seorang laki-laki, hidupnya malah menjadi semakin menderita. Ia dinikahi untuk disakiti. Apa kabar pemirsa? Senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam catatan hati perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat tragis namun sekaligus inspiratif dari seorang perempuan yang saat menjalani pernikahannya nyaris kehilangan nyawanya. Mari kita undang narasumber kita, Mbak Murni. Mbak Murni, silakan duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Apa kabar, Mbak? Baik. Mbak Murni, terima kasih sudah hadir di sini. Apakah sudah siap untuk berbagi kisahnya? Siap, Mbak. Silakan, Mbak. Awalnya saya hanya bekerja di warung makan milik ibunya dari suami saya. Orangnya sangat baik, Mbak. Oh, bisa dikatakan sebagai bos idaman mungkin ya? Bener, Mbak. Bahkan dari awal mau masuk kerja, dia sudah baik banget sama saya. Dari semua pelamar yang berjumlah 12, saya satu-satunya yang keterima, Mbak. Padahal saya cuma lulusan SMK dan pengalaman saya tidak terlalu banyak dibanding mereka. Mbak beruntung ya, Mbak ya. Dan mungkin para pegawainya di sana tuh sangat bahagia ya bisa kerja di situ. Ternyata enggak, Mbak. Pemilik restoran itu hanya baik sama saya aja. Apa yang membuat kamu pikir mereka memperlakukan kamu berbeda dengan pegawai lainnya? Karena selama saya kerja 3 bulan di sana, gaji saya 3 kali naik, Mbak. Gaji kamu naik setiap bulan? Sedangkan mereka yang sudah bertahun-tahun nggak pernah naik gaji. Makanya mereka semua musuhin saya. Ada yang cari muka nih sama bos. Ini kan tugas kita. Aku nggak cari muka kok. Kamu tuh baru kerja 3 bulan di sini. Gak usah so nasehatin kami. Aku di sini udah 5 tahun kerja di sini. Harusnya kamu tuh sadar diri. Mbak, aku salah apa sih Mbak sampai kalian tega kayak gini Mbak? Salah kamu itu caper. Siapa yang berani ngebully karyawan kesayangan saya? Siapa? Nggak ada kok Bu, orang lagi ngobrol doang. Terus kenapa diacak-acakan? Pasti kalian ya, karyawan senior yang ada di sini berani ngebully karyawan kesayangan saya? Iya. Sekali lagi kalian berani ngebully karyawan kesayangan saya, kalian berdua tahu akan akibatnya. Paham? Paham Bu. Udah, balik kerja. Langsung dimarahin dan diancam mau dipecat, Mbak. Bener, Mbak. Teman saya diberi peringatan akan dipecat kalau dia masih melanggar. Dan saya nggak enak sama pegawai lainnya, Mbak. Iya, Mbak, tapi menurut kamu tuh kira-kira apa yang membuat Ibu Ningrum tuh begitu beda perlakuannya sama kamu? Kenapa dia segitu membela kamu? Tadinya saya mikir, apa karena saya rajin sampai disayang sama bos. Saya nggak hitung-hitungan sama jam kerja, Mbak. Lembur pun saya jalani tanpa komplain. Saya sering pulang kerja paling terakhir, Mbak, di restoran itu. Kamu rajin sih ya, Mbak ya. Jadi wajar sih kalau pemilik restoran tuh sangat sayang sama kamu. Tapi yang bikin saya kaget, Bu Ningrum nyamperin saya, Mbak. Oh ya? Terus?
Bicara apa Buningrum? Dia meminta saya menikahi anaknya, Mbak. Menikah dengan anaknya? Saya akan segera mencari Tumbal. Murni, kamu lembur sendiri. Iya Bu, ini kan tanggung jawab saya Bu. Terus kamu kalau pulang malam gak ada yang nungguin? Maksudnya Bu? Maksud saya pacar kamu. Oh, saya belum punya pacar Bu. Saya mau fokus kerja dulu. Gimana? Kamu mau gak jadi menantu saya? Jadi menantu Ibu. Iya, ibu mau kamu menikah dengan anak ibu. Gimana? Bu, tapi saya cuma pelayan biasa. Pendidikan saya juga nggak tinggi, Bu. Saya orang miskin. Udah. Saya nggak peduli dengan semua itu. Ya, saya dulu nggak pernah memandang harta, uang, atau kedudukan. Yang penting yang saya lihat itu adalah kebaikan hati kamu. Gimana? Kamu mau kan menikah dengan anak saya? Dan kamu menerima? Iya, Mbak. Saya nggak mungkin nolak. Apalagi Bu Ningrum sudah baik sama saya. Mbak Murni, hidup kamu tuh penuh keberuntungan loh Mbak. Dari hidup susah, terus bertemu dengan orang baik, diajak menikah, kemudian hidup bahagia. Tapi semuanya nggak seperti yang Mbak bayangkan. Maksudnya? Saya seperti dijebak, Mbak. Dari awal nikah sampai ijab kabul, saya melihat ada kebohongan sama suami saya. Suami saya tidak menerima saya, Mbak. Saya tahu pas malam pertama setelah acara resepsi pernikahan saya. Kenapa Mbak? Apa yang terjadi? Suami saya tidak mau menyentuh saya, Mbak. Bahkan dia mencampakkan saya dari kamar. Kenapa kamu tega memperlakukan aku seperti ini, Mas? Kamu jangan berpikir aku menginginkan pernikahan ini ya. Ibuku yang mintanya. Mas, kalau kamu nggak pernah menginginkan pernikahan ini, kenapa dari awal nggak kamu tolak aja permintaan ibu kamu? Kamu gak perlu tahu soal itu. Dan satu lagi, aku gak akan pernah tidur di sini. Ngerti kamu?
Coba Mbak bayangin jadi saya. Saya diperlakukan seperti sampah dan dicampakkan begitu aja di hari malam pertama saya, Mbak. Makanya saya kaget, Mbak. Bisa berbalik seperti itu cerita kamu. Tadi saya pikir kamu mengalami yang diidam-idamkan oleh kebanyakan perempuan. Bertemu dengan keluarga kaya, menikah, bahagia. Tapi kamu malah mengalami KDRT. Saya juga nggak nyangka, Mbak. Saya diperlakukan seperti itu di malam pertama saya sebagai seorang istri, Mbak. Lah mertua kamu bagaimana? Kamu nggak cerita sama dia tentang kekerasan yang kamu alami? Mertua saya nggak tahu, Mbak, dan saya nggak mau cerita karena saya masih menghargai suami saya. Tapi sepertinya mertua saya tahu sendiri, Mbak, karena dia melihat kekasaran suami saya ke saya, Mbak. Kapan itu, Mbak? Saat sarapan, Mbak. Pas saya lagi masakin masakan buat suami saya dan mertua saya. Apa ini, Murni? Iya. Sarapannya, Bu. Pelan ya. Cukup. Makasih. Sama-sama, Ibu. Nih, Mas. Ayo makan. Ibu cobain ya. Iya, Bu. Wah, nasi goreng buatan kamu tuh enak banget deh. Ibu nggak nyangka loh punya menantu yang pintar masak. Nasi goreng biasa, Bu. Masakan kampung. Tapi bener loh Murni, ini enak banget deh. Ibu rasa kamu punya bakat jadi koki. Bisa-bisa nanti kamu bisa mewarisi restoran ibu. Wah, ini Ibu mujinya berlebihan sih. Gak berlebihan, iya kan Dimas? Makanan kampungan gini apa enaknya sih? Mas, setidaknya kamu kalau misalkan gak selera gak usah sampai menghina masakan aku kayak gitu dong, Mas. Kamu udah berani nasihatin aku. Jangan mentang-mentang kamu pilihan ibu. Terus kamu bisa ngelunjak sama aku. Ini kamu tahu kan, kamu udah KDRT loh, Mas. Kalau sampai kamu terus-terusan kayak gini, aku bisa laporin kamu loh. Dimas, kamu itu jangan keterlaluan sama Murni. Dia itu istri kamu pilihan ibu. Kamu hargai dia dong. Tapi dia ini pilihan ibu. Bukan keinginan aku, Bu. Ibu yang maksa aku buat nikah sama dia. Ajar kamu. Kamu itu masih minta duit sama ibu. Kamu udah berani berbicara seperti itu ke ibu. Buat kamu. Mau kemana kamu, Dimas? Dimas! Dari cerita kamu, suami kamu tuh suka membangkang kepada ibunya ya? Memang, Mbak. Dan menurut ibunya dia suka bergaul sama orang-orang berandal gitu, Mbak. Ya pantas saja, Mbak. Ibunya berusaha mencarikan istri untuk anaknya. Ya, dia menganggap bahwa kamu bisa memberikan pengaruh baik kepada anaknya. Percuma aja kan, Mbak, ada saya. Kalau misalkan di luaran sana, dia masih bergaul sama teman-teman berandalnya itu yang membawa pengaruh buruk buat dia. Apalagi itu perempuan yang datang ke pernikahan saya. Saya sering melihat mereka berduaan, Mbak. Hah? Perempuan yang menampar suami kamu itu di Jab Kabul, mereka masih berhubungan di belakang kamu? Bukan berhubungan lagi, Mbak. Suami saya itu sering membawa dia ke restoran. Buat siapa? Buat Pak Dimas, Bu. Apa-apaan ini? Pelayan restoran kamu berani numpahin teh panas di tangan aku. Pecat aja dia. Salah kamu, Mbak. Nih, lihat ya, muka saya baik-baik. Seharusnya kamu kan kenal sama saya. Kamu aja datang kok ke acara pernikahan saya.
Oh, ternyata dia istri kamu, Mas. Pantes, belagu. Aduh, ini belum seberapa, Mbak. Atau perlu saya juga bisa siramin minyak panas ke kamu? Dih, songong ya lu. Kelewatan kamu ya. Pacar kamu tuh yang pegang gelasnya. Ya kamu salahin dia lah. Awas aja kamu. Aku bakalan balas kamu. Mbak, sangat menarik bagaimana cara kamu memperlakukan mereka berdua saat itu. Tapi saya masih heran loh Mbak, kenapa suami kamu tuh mau dipaksa atau diminta untuk menikah dengan kamu kalau dia belum siap melepaskan pacarnya? Suami saya kan masih minta uang bulanan dari ibunya. Karena suami saya kan nggak kerja, Mbak. Dia punya 8 cabang resto di Jakarta, Mbak. Dan satu pun dia tidak dikasih kepercayaan untuk memegang resto itu. Pasti mertua kamu tuh sangat percaya dan sangat sayang sama kamu. Benar, Mbak. Saya juga bingung. Kenapa ya mertua saya bisa sesayang itu sama saya? Bahkan dia sangat membela saya dibanding anaknya sendiri. Enggak, Adil. Kenapa uang bulananku dipotong, Bu? Maksudnya apa? Kamu itu bisa jalan-jalan sama pacar kamu, itu berarti ibu ngasih uang ke kamu itu kebanyakan kan? Itu biar kamu bisa cepat pulang dan ngurusin istri kamu. Udah cukup, Bu. Aku nggak mau lanjutin pernikahan ini. Aku mau cerai. Cerai? Kamu mau cerai dari Murni? Kamu coba aja. Ibu tidak akan ngasih warisan ke kamu. Dan ibu juga tidak akan menganggap kamu anak lagi. Dimas! Sebenarnya saya capek, Mbak, sama pernikahan saya. Tapi saya sadar mertua saya udah angkat derajat saya. Dari yang bukan siapa-siapa, saya sekarang menjadi seorang menantu, orang yang berada. Jadi kamu milih untuk bertahan dengan pernikahan kamu? Iya, Mbak. Mertua saya sumber kekuatan saya untuk mendapatkan hati suami saya. Dengan apa Mbak kamu mau mendapatkan lagi hati suami kamu? Jadi siang itu saya memasak masakan kesukaan suami saya. Suami saya suka sekali sama semur. Lalu reaksi suami bagaimana? Sayangnya masakan saya tidak bisa dimakan, Mbak. Loh kenapa? Ada belatung. Ya dong, Bu. Mas, duduk, Mas. Ini nih, makan siangnya. Aku sengaja loh masak makanan kesukaan kamu. Dimas, istri kamu itu udah masak dari pagi buat kamu loh. Ya paling nggak kamu coba sedikit dulu lah, ya. Kamu mau ngeracunin aku, iya? Ngeracunin gimana, Mas? Orang kamu aja belum makan, lo kan nuduh aku kayak gitu. Coba kamu lihat baik-baik. Kamu lihat ini. Kok ada belatungnya? Mungkin nggak fresh kali ya ayamnya. Bu, udah pilih sendiri loh ayamnya. Kualitasnya bagus. Mungkin dapat dari tong sampah kali, ya. Kalau dari tong sampah, kenapa belatung itu ada di makanan ini, Bu? Pas saya bersihin ayamnya, gak ada belatung sih, Mbak. Terus pas saya masak juga gak ada belatung. Saya hidangin di atas meja, juga gak ada, Mbak, belatungnya. Tapi kenapa pas suami saya mau makan, tiba-tiba ada belatung? Aduh Mbak, itu aneh banget loh. Aneh tapi nyata, Mbak. Tapi keanehannya nggak sampai di situ aja, Mbak. Murni, buka pintunya. Ibu, pintunya nggak bisa dibuka, Bu. Budi nggak bisa turun ke lantai, banyak banget kelabangnya, Bu. Kelabang. Udah, kamu coba buka pintunya. Nggak bisa, Bu. Dimas, Dimas, sini cepat, Dimas.
Kenapa sih? Aku lagi mau pergi lagi nih, ditunggu sama temen-temenku. Kamu urusin istri kamu dulu. Cepet dobrak pintunya. Ibu, tolong aku takut, Bu. Ibu, kelabangnya banyak banget. Kelabang? Gak ada. Orang gak ada kelabang kok. Kamu nggak salah lihat kan? Enggak, Bu. Tadi mau dilihat banyak banget kok kelabangnya. Dasar halu. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lukai cinta setiaku. Yaudah yuk, duduk dulu yuk. Begini cara. Bentar ya, ibu ambilin minum dulu. Nih, kamu minum dulu biar kamu tenang. Ya, makasih, Bu. Ya. Lagi. Kemarin belatung. Karena kelabang. Kenapa ya, Bu? Pertanda apa sih ini, Bu? Sekarang kamu coba deh, ingat-ingat dulu. Kamu itu dulu pernah melakukan apa? Pasti ini ada kaitannya loh. Murni gak pernah ngelakuin sesuatu yang aneh. Murni kerja, beres-beresin rumah, ngurusin restoran. Kamu lupa ya? Kamu kan dulu pernah ngelabrak Indah. Maksud Ibu, dia yang ngirim ini semua. Ya, mungkin aja dia sengaja mengirim mistis seperti ini. Tapi kamu yakin ini ulahnya pacar suami kamu? Saya sebenarnya nggak paham, Mbak, sama hal-hal yang begini. Cuma mertua saya yakin, Mbak. Mbak, kalau ini ulah perempuan itu, seharusnya suami kamu juga tahu kan? Saya nggak nanya. Lagian percuma, Mbak. Dia kan nggak tidur di kamar. Kalau saya tanya pun, pasti dia nggak mau jujur. Lalu bagaimana caranya, Mbak? Kamu bisa membuktikan dugaan ibu mertua kamu. Saya mengikuti suami saya, Mbak. Saya yakin mereka pasti sering ketemu. Aku tuh kangen banget sama kamu, tau gak? Sama aku juga, kita tuh udah lama ya gak ketemu. Iya. Iya. Kamu apa kabar? Baik. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kamu ngikutin aku? Mas, Kau aku ada perlu sama Indah. cinta Kamu jangan kasar gitu dong. setiaku. Aku pengen Indah tuh bilang apa yang udah dia lakuin sampai ada kelabang di rumah kita. Hancurkan aku. Rusak sudah aku. Kamu nuduh Indah kerjain kamu? Mas, aku nanya Indah, bukan nanya kamu. Biarin aja Indah yang jawab. Kamu nuduh aku? Kamu ada buktinya nggak? Bersamanya. Awas aja kamu, sampai ngikutin aku lagi. Ayo. Sendiri di sini, mengingat semua yang Saya menikah tanpa cinta. Tapi bukan berarti saya nggak punya perasaan, Mbak. Melihat suami saya menggandeng perempuan lain, itu rasanya hati saya sakit, Mbak. Mbak Murni, tapi apa iya kamu yakin bahwa perempuan itu adalah pelakunya dari semua yang kamu ceritakan tadi?
Tadinya saya sepemikiran sama mertua saya. Tapi sekarang sepertinya saya berubah pikiran, Mbak. Berubah kenapa, Mbak? Malam itu saya melihat kelabang lagi. Tapi kali ini kelabangnya itu masuk ke dalam satu ruangan, Mbak. Ruangan apa, Mbak? Ke ruangan yang ada di belakang rumah. Dan itu pintunya digembok. Digembok? Mungkin gudang, Mbak, atau kira-kira ruangan apa? Saya mengiranya juga itu gudang, Mbak. Tapi yang bikin saya kaget, saya tiba-tiba mendengar ada suara dari dalam ruangan itu. Tadi kelabangnya masuk ke dalam sini. Jangan-jangan di dalam sarang ya? Iya, aku harus kasih tahu ibu nih biar bisa dicek. Suaranya dari dalam. Kamu ngapain di sini? Oh, ini Bu. Tadi aku lihat ada kelabangnya masuk ke sini, Bu, ke celah pintu. Jangan-jangan di dalam banyak loh, Bu. Ibu punya kan kunci gemboknya? Kita cek di dalam ya, Bu. Kan kuncinya udah lama hilang. Gimana sih kamu? Ayo. Gemboknya itu model lama, Mbak. Dan sudah agak berkarat gitu. Iya, berarti ruangan itu tuh sudah lama, Mbak, terkunci dari luar. Kamu nggak nanya apa isi ruangan itu? Saya sudah nanya, Mbak. Tapi mertua saya nggak cerita apa-apa. Ya, saya ngiranya ruangan itu memang kosong. Tapi ternyata saya salah. Jadi kamu tahu apa isi ruangan itu? Gak tahu, Mbak. Cuma saya melihat seseorang masuk ke ruangan itu malam-malam. Pas saya terbangun dan ingin mengambil air minum ke dapur. Ibu. Ibu kenapa bisa masuk ke dalam ruangan itu? Ibu mertua kamu yang keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu, Mbak. Soalnya saya nggak ngeliat apa-apa di dalam ruangan itu. Di luar pun lampu padam. Jadi saya nggak tahu siapa di dalam ruangan itu. Cuma saya mencium aroma, Mbak. Mencium aroma apa, Mbak? Aroma wangi, Mbak. Seperti wangi bunga gitu. Hah? Jadi ada wangi bunga keluar dari ruangan itu? Saya nggak tahu itu wangi asalnya dari mana. Sepertinya aroma itu mengelilingi saya. Dan selang beberapa menit, tiba-tiba pundak saya berat sekali, Mbak. Dan saya jatuh. Kamu jatuh? Kamu pingsan, Mbak? Kamu nggak sadarkan diri? Saya juga nggak tahu, Mbak. Pas saya bangun, tiba-tiba semua badan saya sakit-sakit dan saya udah ada di kamar. Kamu lihat deh ini. Ini masih kotor, belum bersih. Tapi Bu, itu udah saya cuci loh Bu. Udah 2 kali saya cuci. Kamu gimana sih? Jelas-jelas ini masih kotor loh. Udah pakai sabun kok Bu. Udah. Kamu sekarang bawa semuanya ini kembali kamu cuci ya. Masih kotor, ini juga masih kotor. Pelanggan itu nggak akan balik kalau masih jorok kayak begini. Udah bawa. Bu, ya, boleh bicara sebentar? Boleh, ada apa? Bu, Ibu semalam ke gudang belakang ya?
ibu? Enggak. Ibu kan tidur dari jam 9. Dan kenapa sih? Oh, aku lihat ibu masuk ke gudangnya tuh. Mana mungkin sih? Kan kita lihat sendiri kalau gemboknya itu terkunci. Tapi ibu yakin nggak masuk ke gudang itu? Murni, masa sih ibu bohong sama kamu? Gak mungkin lah, buat apa ibu bohong sama kamu? Kamu ini kan menantu kesayangan ibu. Jadi gak mungkin dong ibu main rahasia-rahasiaan sama kamu. Ya? Dan kamu percaya dengan omongan mertua kamu? Kan kamu sendiri bilang, kamu melihat dia malam itu masuk ke ruangan itu, tapi kok dia menyangkalnya? Saya percaya Mbak sama mertua saya. Nggak ada alasan untuk saya untuk mencurigai mertua saya Mbak. Iya Mbak, tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan? Awalnya kan kamu berdiri di depan ruangan itu, kamu mencium wangi bunga. Tahu-tahu kamu nggak sadarkan diri dan keesokan harinya sudah berada di kamar. Karena saya menganggap itu seperti mimpi Mbak. Toh paginya saya sedang ada di ranjang kan? Terus terang Mbak, saya penasaran banget dengan ruangan itu. Kenapa dibiarkan terkunci? Kamu gak kepikiran Mbak untuk panggil tukang supaya bisa dibuka kuncinya? Saya nggak berani Mbak. Kan bukan rumah saya. Tapi beberapa setelah kejadian ada kejanggalan Mbak. Kejanggalan? Kenapa Mbak? Ada gangguan lain? Bukan Mbak. Ini soal gembok. Saya melihat gemboknya terbuka Mbak. Lalu Mbak, kamu masuk ke dalam? Iya Mbak, saya masuk ke dalam. Terus kamu lihat apa? Ini surat lamaran kerja aku kan? Hah? Ini juga KTP aku. Murni Wulandari, Minggu Kliwon. Hah? Murni! Keluar kamu! Keluar! Siapa yang ngizinin kamu masuk ke dalam? Bu, maaf tadi aku ngeliat gemboknya terbuka, Bu. Lancap kamu! Ibu kenapa semarah itu sih, Bu? Emangnya di dalam ada apa sampai nggak boleh masuk? Kamu lihat apa di dalam? Hah? Aku lihat KTP aku, CV aku, juga weton. Itu semuanya maksudnya apa, Bu? Kenapa ada di dalam? Ikut saya. Ayo. Ibu! Ibu kenapa kasar kayak gini? Kamu salah aku apa, Bu? Salah kamu adalah kamu masuk ke ruangan saya. Tapi kan Ibu pernah bilang itu ruangannya kosong. Sebenarnya itu ruangan apa, Bu? Udah deh, kamu gak usah banyak nanya. Kamu di dalam kamar aja. Enggak mau, Bu. Ibu! Ibu! Kenapa aku dikunci buka, Bu? Ibu! Kamu diam aja di situ. Besok malam saya akan lepaskan kamu. Ibu, buka, Bu! Jadi selama ini Mbak, dia baik sama kamu itu hanya pura-pura. Benar Mbak. Dia cuma pura-pura baik dan sayang sama saya. Tapi buat apa Mbak dia pura-pura? Supaya kamu menikahi anak yang berkelakuan buruk itu. Bukan Mbak. Ini ada hubungannya soal yang saya baca di ruangan itu. Soal weton. Weton maksud kamu tuh
tanggal kelahiran dan jam kelahiran kamu. Betul, Mbak. Ternyata mertua saya ingin menjadikan saya sebagai tumbal pesugihannya, Mbak. Pasti dia udah lihat ini. Kayaknya dia curiga kalau dia akan ditumbalkan. Lalu gimana ya? Ibu. Setahun kita tinggal di sini. Aku nggak tahu kalau ternyata ini kamar, Bu. Keluar kamu. Keluar. Ibu pakai pesugihan, Bu. Kamu jangan nuduh ibu. Kamu jangan asal bicara ya. Tapi masuk akal juga sih kalau ibu pakai pesugihan. Ibu ingat kan dulu kita gimana? Ibu dulu jualan nasi bungkus di pinggir jalan. Untungnya nggak seberapa. Kita makan kalau ada dagangan sisa. Bu, Dimas lapar, Bu. Ibu masih punya sisa satu ya. Kamu makan ya. Kamu makan sekarang. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Makannya pelan-pelan. 8 bulan yang lalu, Bu. Ibu buka restoran. Entah dari mana uangnya. Belum sampai setahun, cabangnya udah banyak, Bu. Apalagi kalau bukan pakai pesugihan. Dimas, kamu jangan ikut campur urusan ibu. Kamu cuma tinggal menikmati aja kok. Tapi, Bu, setahu aku pesugihan itu pakai tumbal, Bu. Ibu tumbalin siapa, Bu? Yang jelas bukan kamu lah. Dimas, ya, kamu jangan menentang ibu. Ibu bisa marah sama kamu. Murni Wulandari. Bu, ibu mau tumbalin Murni, Bu. Iya, kenapa? Kaget kamu? Kalau gitu kenapa aku harus menikah sama Murni, Bu? Kan ibu bisa aja numbalin dia tanpa harus nikah sama aku. Ya karena itu syaratnya. Ibu harus menumbalkan keluarga kita yang punya weton Minggu Kliwon. Itu Murni. Kamu menikah dengan Murni berarti dia kan jadi keluarga kita. Tapi ibu udah ngorbanin aku, Bu. Dengan menikah sama dia, sama aja aku juga udah menderita, Bu. Aduh, kamu itu cuma menderita sebentar aja. Lagi pula kan dulu juga kamu menikmati kan? Sebentar gimana, Bu? Ibu kan gak setuju kalau aku cerai sama Murni, Bu. Aduh Dimas, kamu itu bertahan sampai tengah malam besok. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati. Ibu yakin, Bu? Ibu yakin. Kan ibu lakukan semua ini untuk kamu juga. Pokoknya kamu harus bantu ibu. Murni nggak boleh lepas sampai besok malam. Bangun. Aku bawa makanan buat kamu. Kamu makan yang banyak sekarang. Kamu beliin aku sarapan, Mas. Tumben. Iya. Biar kamu tenang hatinya. Maksud kamu apa, Mas? Udahlah, gak usah banyak ngomong. Makan aja yang banyak. Kenapa dia mengirim makanannya? Kamu kasih apa ke makanan aku, Mas? Nih, kamu lihat ya. Gak ada apa-apa kan? Aku gak ada kasih racun atau apapun itu. Tapi terserah kamu sih. Kamu mau makan atau enggak. Yang penting, aku udah kasih makanan termewah buat kamu. Aku menangis sendiri di sini. Mas, HP aku mau diapain, Mas? Mas, balikin, Mas.
Udah, orang udah mau mati aja kok. Masih pakai handphone segala. Ini handphone aku simpan aja ya. Mas, Saya baru sadar, Mbak. Ternyata saya masuk jebakan. Pernikahan itu bukan untuk cari kebahagiaan, tapi untuk mempersiapkan saya jadi tumbal mertua saya, Mbak. Astagfirullah, Mbak. Kamu nggak berusaha minta tolong, Mbak? Minta tolong ke siapa, Mbak? Saya teriak juga nggak akan ada yang dengar. HP saya diambil sama suami saya. Semua jendela ditutup pakai kayu. Dan saya sempat mencongkel beberapa pintu, tapi tetap nggak bisa, Mbak. Saat itu saya sangat ketakutan. Saya tahu ajal saya sudah semakin dekat. Ya, Mbak. Ya, Mbak. Saya juga mungkin kalau menjadi kamu kan seperti itu, Mbak. Sangat tertekan, Mbak. Harus berhadapan dengan kematian. Tapi kamu tenang dulu, Mbak. Duduk, Mbak. Mbak, saya pesimis bisa selamat dari maut itu, Mbak. Saya sudah pasrah, Mbak. Saya sudah pasrah sama nasib saya untuk dijadikan tumbal pesugihan oleh orang itu. Tapi kan kamu bisa hadir di sini, Mbak, menceritakan kisah kamu. Artinya kamu bisa lolos, Mbak. Apa yang kamu lakukan? Indah, Mbak. Indah. Pacarnya suami kamu itu. Dia yang nolong kamu. Tidak secara langsung, Mbak. Tapi kehadirannya di rumah itu setidaknya bisa menolong saya lepas dari maut. rumah kamu besar juga ya. Enak juga jadi orang kaya. Nanti rumah ini juga bakalan jadi milik kamu, sayang. Maksud kamu, aku jadi istri kedua gitu? Gak mau ah, aku tuh maunya jadi istri kamu satu-satunya. Iya, lihat besok ya. Aku bakalan ngelamar kamu. Terus aku juga bakalan langsung nikahin kamu. Berarti kamu bakal ceraiin istri kamu? Terus ibu kamu gimana? Kali ini ibuku pasti setuju. Ya udah, kalau gitu kamu tunggu di sini. Aku bakalan masak makanan buat kita. Romantisnya. Tunggu sebentar ya. Mungkin ini satu-satunya kesempatan aku biar bisa kabur dari sini. Aku harus buat Indah panas biar dia bisa labrak aku. Indah, kamu jangan berharap ya bisa nikah sama Dimas. Perempuan kayak kamu itu besok juga dicampakkan di jalanan. Yang dicampakkan itu lo, bukan gue. Kamu jangan so cantik deh. Muka oplas kayak gitu aja bangga. Udah gitu, bayarnya pakai uang haram lagi. Mulut lu pengen gue gampar ya. Berani-beraninya lo ngatain gue oplas. Muka gue ini asli, gak ada tuh oplas-oplas. Yaudah, sini buktiin kalau berani. Ntar gampar bolak-balik ya lo. Kamu gimana bisa keluar dari kamar? Hah? Gimana? Dimas! Dimas, cepat keluar sini! Ya Bu, sebentar. Kamu nggak akan bisa keluar dari sini. Dimas, cepat! Ibu lepasin Ibu! Ibu, lepasin Ibu! Nggak akan. Saya nggak akan melepasin kamu ya. Kamu terima aja nasib kamu sekarang. Saya jamin keselamatan kamu, kematian kamu akan cepat. Ibu, jangan kemana, Ibu! Dimas! Iya Bu, kenapa sih Bu? Itu si Moni kenapa bisa keluar dari kamar? Siapa yang buka kamar? Udah, aku kejar dulu Bu. Udah, kamu kejar sana.
nggak akan bisa pergi kemana-mana. Maaf ya pelanggan semua, ini loh menantu saya ada sedikit gangguan jiwa. Saya gak hilang, Mas. Nih, coba lihat. Nih, saya dicakar. Ya, ini karena dia belum minum obatnya. Ayo, kita minum obat dulu ya, San, ya. Kita pulang. Tolong, saya gak gila, saya mau ditunggangi, tolong! Enggak kok. Istri saya ini lagi berhalusinasi. Kamu ngapain di sini? Ya. Tolong, saya gak halusinasi, saya mau ditunggangi, tolong! Boni! Boni! Aduh, Mbak. Perjuangan kamu untuk lepas. Saya ikut tegang mendengarnya, Mbak. Benar Mbak, saya sempat tertangkap dan saya berhasil lolos. Mbak, tapi setahu saya, tumbal itu akan diikuti seperti sudah ditandai sebelumnya. Apa kamu merasakan hal itu? Benar Mbak, semakin malam hawanya semakin pekat Mbak. Bahkan saat saya berada di luar, saya sulit untuk bernapas, rasanya sesak Mbak. Lalu apa yang terjadi, Mbak? Lalu saya ke masjid Mbak. Saya menceritakan semua apa yang terjadi pada diri saya. Dan mereka yang ada di sana bersikir untuk saya Mbak. Dan saya merasa dibentengin. Dan mereka melakukan itu sepanjang malam, Mbak. Bahkan sampai pagi Mbak. Saya merasa tenang, saya merasa lega. Dan saya merasa terlahir kembali Mbak. Setelah melihat matahari. Saya ikut lega Mbak mendengarnya, Mbak. Kamu akhirnya bisa selamat dari niat jahat mertua kamu. Tapi saya penasaran, Mbak. Mertua kamu tuh bagaimana? Biasanya Mbak, kalau tumbal itu gagal, tumbal itu akan balik ke pemiliknya. Ikut aku. Jangan mendekat saya. Jangan sakitin saya. Jangan mendekati saya. Jangan sakitin saya. Jangan. Ikut aku. Jangan deketin saya. Jangan mendekat saya. Jangan. Kenapa, Bu? Gak ada orang di sini, cuma ada aku doang, Bu. Itu udah banyak orang. Ibu takut, jangan mendekat. Gak ada, Bu. Gak ada siapa-siapa, Bu. Itu banyak orang nih, men. Jangan dekati saya. Pergi. Alarm jam 12 malam udah bunyi, Bu. Pokoknya kamu harus bantuin. Murni nggak boleh lepas sampai besok. Ya. Saat memasuki bulan Suro, Murni akan mati. Anes, jangan sakitin saya. Sakit. Bu, badan ibu panas banget, Bu. Saya dengar tubuh mertua saya melepuh Mbak. Gosong. Begitu mengerikan ya, Mbak ya. Azab yang harus diterima akibat mengikuti praktek tumbal pesugihan. Dan hubungan kamu dengan suami bagaimana, Mbak? Apakah jadi bercerai? Saya sudah bercerai Mbak sama suami saya. Dan kabar mantan suami kamu bagaimana? Kabarnya usahanya bangkrut Mbak. Dan menyisakan banyak hutang. Karena pas waktu buka beberapa cabang itu dia minjam uang dari bank. Dan kamu sendiri bagaimana, Mbak? Apa yang kamu kerjakan sekarang?
Sekarang saya jual makanan, Mbak. Ada warung makan. Dan alhamdulillah bulan depan saya buka 1 cabang. Oh Mbak, saya terus senang mendengarnya Mbak. Kamu berhasil melalui momen yang sangat berat dalam hidup kamu. Dan kini kamu bisa menjalani hidup yang lebih baik lagi. Mbak Murni, terima kasih banyak ya Mbak ya. Sudah tegar dan sudah mau berbagi kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, demikianlah kisah kali ini. Sebagai manusia, kita hanya bisa berusaha dan berdoa atas segala yang kita kerjakan. Karena semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Maka syukurilah apa yang sudah kamu punya dan bersikap baik pada sesama. Sampai jumpa pada episode lainnya dengan kisah-kisah inspiratif hanya di Catatan Hati Perempuan.